Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Ibu kali ini Ibu akan membahas tentang penyajian data berkelompok. Perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui data berat badan dalam kilogram dari 40 siswa kelas 12 MA Pancasila sebagai berikut. Ini bukan sebagai berat ya, sebagai berikut. Diketahui datanya adalah 45, berat badan ini ya 45 sekian sampai 40 siswa. Ini siswa pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data tersebut. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah mencari N-nya. N itu apa? Adalah banyak kelas. N itu adalah banyaknya kelas. Karena di sini adalah 40, ini ya. Sini ada 40 siswa tadi, atau kalian bisa hitung ini, hitung 1, 2, 3, 4 sampai ini 40, ini sama dengan 40. Kemudian nilai terbesar itu adalah 66. Di sini nilai terbesar adalah 66 ini. Kalau kalian lihat semua dari data pertama sampai data terakhir, nilai terbesar adalah 66. Kemudian nilai terkecil itu adalah 40. Ini ya. Nilai terkecil itu adalah 40. Jadi nilai terbesarnya adalah 66, nilai terkecilnya adalah 40. Selanjutnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, kalian buat cari lagi adalah rentang atau ringnya, rentang kelas. Namanya rentang kelas itu disimbolkan dengan huruf J. Caranya adalah nilai maksimum kelas dikurangi dengan nilai minimum, dapatnya 26. Jadi 66 kurangi 40 hasilnya dapat 26. Ini yang pertama ya, yang pertama tadi adalah ini, kemudian nilai cari maksimalnya, nilai minimumnya, kemudian cari rentang kelasnya. Selanjutnya kita cari K itu adalah banyaknya kelas interval. Kira-kira dalam satu kelas itu, kalau misalnya seperti kan data berkelompok, kira-kira dalam satu kelas itu kita bagi-bagi ya, kita bagi-bagi, itu namanya kelas interval. Ini adalah rumusnya itu adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, logaritma. Tabel logaritma bisa kalian lihat ada banyak di internet, bisa kalian cari ya, tabel logaritma. Kalian juga nanti bisa menggunakan pakai kalkulator. Oke, lanjut, kita pakai masuk soal kemudian. Caranya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. 40 itu tadi dari N. Nih ya. Log 40 adalah ya, log 40 itu adalah N. Kemudian 1 tambah 3,3 kali log 40. Kalau dalam tabel itu ada, bisa kalian lihat. Kalau misalnya kalian biasanya kalian lebih senangnya pakai kalkulator, buka di kalkulator, di handphone kalian ya. Ini buka kalkulatornya. Kemudian ada di sini, ini buka kalkulator. Sini langsung klik log 40. Sini tertulis 0,602059. Sini ya, log 40 1,602059. Jadi log 602059 situ ya. Kalau kalian menggunakan kalkulator ini ya, lognya adalah situ tertulis banyak angka. Ambil aja 4 angka di belakang koma. 1,6020. Nih ya, masuk sini. Kalau kalian pakai kalkulator. Biasanya juga kalau kalian pakai tabel logaritma, itu juga tertulis itu adalah 1,6020. Kita selesaikan secara biasa ya. 1 tambah 3,3 kali ini hasilnya 6,2866. Kemudian kita dapat 1 tambah 6 itu 7,288. Ini berarti interval kelasnya, ini ya, interval kelasnya itu adalah 7. Kenapa 7? 7,2 ini dibulatkan ke bawah karena dia kecil dari 5. Berarti dibulatkan ke 7 ya. Kalau kecuali nanti sini kecuali di sini nanti di belakang koma lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Karena dia 2 kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah menjadi 7. Berarti interval kelasnya nanti adalah 7. Dari soal ini ya, interval kelasnya setelah dilakukan seperti ini didapatlah 7,28, kita bulatkan ke bawah menjadi 7. Nah, kemudian setelah kalian menentukan rentang kelasnya, sekarang kita tentukan lagi intervalnya, interval kelasnya. Kira-kira dalam satu kelas itu interval berapa sampai berapa ya. Rumusnya adalah P sama dengan J per K. J-nya tadi adalah 26
Ini ya. J-nya adalah 26, K-nya adalah 7, berarti 26 per 7 itu sama dengan 3,7143. Kita bulatkan menjadi 4. Kenapa 4? Karena lihat angka di belakang koma ya. Lebih besar daripada angka 5, maka kita bulatkan ke depan, yang di depannya ditambah 1 menjadi 4. Oke, sampai di sini ya. Oke, sampai sini. Kemudian setelah kita temukan seperti ini, maka kita temukan tadi interval kelasnya ya. Interval kelasnya 4, rentang kelasnya adalah 7. Berarti ada 7 kelas ya. Kelas pertama, perhatikan, kelas pertama mulai dari 40 tadi yang kecil, kemudian karena dia 4 berarti 41, 40, 41, 42, 43, 44. Ada 4 ya. Ada 4 di sini tadi, berarti mulai dari 40, 41, 42, 43, 44. Itu kelas pertama. Sekarang kelas 2, kelas kedua ya. Maksudnya rentang kelas keduanya. Karena sini 43 mulai dari 44, 45, 44, 45, 46, 47. Mulai lagi setelah sini 47, mulai lagi 48, 48, 49, 50, 51. Dan seterusnya 52, 53 sampai dengan sini, karena di sini tertingginya tadi 66, karena ada 7 kelas, berarti ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Dapat dari sini. Ya. 7 kelas, maka sini 1 2 3 4 5 6 7 dengan interval kelasnya adalah 4. Mulai dari 40, nilai terkecil 40. Ya. Nah, kalau sudah ketemu semua ini, maka kita buatlah di tabel berkelompoknya ya. Tabel kelompoknya kita buat seperti ini ya. Kita buat. Setelah ketemu semua ini, kita buatlah tabel berkelompoknya. Di sini ya, kalau kalian buat seperti ini, di sini adalah nilai. Di sini adalah nilai. Kemudian di sini adalah turus. Kemudian di sini adalah frekuensi. Ini nilai isinya adalah yang ini. Ini ya. Ini nilainya adalah yang ini. Yang ini isinya adalah yang ini. Berarti kalian tulis di sini ya. Kalian tulis 40 sampai 43, kemudian 44 sampai 47, kemudian 48 sampai 51, kemudian 52 sampai dengan 55. Lanjut kelas kelima 56 sampai 59, kemudian kelas ke-6 60 sampai 63, kelas ke-7 adalah 64 sampai dengan 67. Bagaimana cara bikin turus? Waktu kalian kemarin pemilihan OSIM ya, ada kemarin kan pemilihan OSIM itu menggunakan cara turus. Jadi kalian sebutkan ya, cara turus. Cara turus itu yang bagaimana? Perhatikan, sini rentang 40 sampai 43. 40 sampai 43. Cari sini kalau 40 sampai 43 ya, di sini ya, di sini rentangnya. Perhatikan data yang pertama tadi. Di sini adalah 45. 45 ya. Berarti antara 45 masuk di sini, berarti simpan di sini. 1. Kemudian 48 ternyata masuk sini 1. 60 masuk di sini ya. Kemudian 62 masuk di sini. Kemudian 53 masuk sini. 61 masuk di sini. 40 masuk di yang pertama, kelas pertama. 53 itu masuk di kelas ke sini. 56 48 44 sini, 63 49 berarti 49 di sini, 46 berarti di sini, 59 berarti di sini, 65 di sini berarti di bawah, 44 kemudian 60. Karena di sini kan sama dengan pemilihan OSIM kemarin, kalau 60 kalau menggunakan cara tulis ini kan 60 berarti masuk sini. Di sini sudah ada 1 2 3 4, kalau 5 seperti ini ya. 65 berarti di sini dia. Kemudian 55 54 55 lagi 49 55 58 48 58 41 60 kemudian 44 43 50
52, 48, 66, 57, 50, kemudian 56, 48, terakhir adalah 50. Bagaimana cara menulis frekuensi? Ya, cara menuliskan frekuensi. Di sini adalah 1, 2, 3, berarti tulis 3. Di sini 5, sini 10, sini adalah 7, di sini adalah 6, kemudian sini 6, kemudian sini 3. Oke, jadi sini adalah jumlahnya 40. Oke, paham ya? Menggambar distribusi frekuensi dengan data berkelompok. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.